semuanya, selamat datang kembali di channel Nida. Di video kali ini kita akan membahas apa itu domain, hosting, sampai web pemasaran e-commerce yang menarik. Yuk simak bareng-bareng. Domain dan hosting adalah dua komponen utama dalam membangun sebuah website. Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses website. Contohnya seperti www.tokoonlineku.com. Tanpa domain ini, website tidak akan bisa diakses dengan mudah. Domain memudahkan pengguna untuk mengunjungi website tanpa harus menghafal alamat IP yang berupa angka. Domain memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai identitas online, yang mana ini akan memudahkan pengguna untuk mengenali dan mengakses website. Yang kedua, membangun brand. Nama domain yang unik akan memperkuat citra bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Domain profesional lebih dipercaya dibandingkan dengan subdomain gratis. Dan yang terakhir yaitu memudahkan akses. Akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan alamat IP. Selanjutnya hosting. Hosting adalah tempat atau server yang digunakan untuk menyimpan semua file data website seperti video, gambar, skrip, dan database. Dengan hosting, website juga dapat diakses secara online. Nah, hosting juga memiliki beberapa fungsi seperti untuk menyimpan data website, mengelola website, dan membuat akses website bisa 24/7. Dan yang paling penting yaitu hosting menyediakan backup dan sistem keamanan. Lalu, apa sih perbedaan domain dan hosting? Perbedaan domain dan hosting dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari fungsi. Domain berfungsi sebagai alamat website, sedangkan hosting berfungsi sebagai tempat penyimpanan data website. Jadi, jika diibaratkan rumah, domain itu diibaratkan sebagai alamat rumah, sedangkan hosting adalah tanah dan bangunan tempat menyimpan barang-barang. Nah, perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari contohnya. Contoh domain yaitu misalnya litera.id, litera.com. Sedangkan hosting ada shared hosting, VS, cloud hosting, dan lain-lain. Jika dilihat dari perannya, domain dan hosting juga memiliki perbedaan karena domain mempermudah akses web, sedangkan hosting menyediakan performa dan keamanan. Itulah tadi beberapa perbedaan domain dan hosting. Akan tetapi, dari perbedaan itu, domain dan hosting tetap memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Karena domain dan hosting harus terhubung agar website bisa diakses. Domain tanpa hosting tidak bisa menampilkan website. Hosting tanpa domain akan sulit diakses. Gimana sih caranya memilih domain dan hosting yang tepat? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk memilihnya. Yang pertama, pilihlah domain yang mudah diingat, karena itu akan meningkatkan branding dan pengunjung. Yang kedua, hosting yang berkualitas. Ini sangat penting untuk memastikan web cepat, aman, dan minim downtime. Yang tiga, skalabilitas. Hosting harus mudah di-upgrade sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Dan yang terakhir yaitu kalian harus perhatikan keamanan data. Jadi hosting harus punya proteksi keamanan yang sangat kuat. Untuk tutorial pembelian domain dan hosting ada di video sebelah ya. Setelah domain dan hosting siap, saatnya kini kita membuat website. Kamu bisa menggunakan platform WordPress untuk membuat website yang menarik. Apa sih WordPress itu? WordPress adalah platform CMS yang digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog. WordPress ini terkenal karena kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan dukungan komunitas yang besar. WordPress memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu gratis.
Software ini bisa diunduh gratis untuk digunakan. Yang kedua yaitu user friendly, yang mana mudah digunakan apalagi untuk pemula. Yang ketiga fleksibel, jadi bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis website seperti blog, toko online, portofolio, website bisnis, dan forum. Selanjutnya yaitu didukung banyak plugin dan theme, memungkinkan kustomisasi tanpa coding. Selanjutnya memudahkan optimalan mesin pencari, dan yang terakhir tidak perlu coding. Adapun kekurangan WordPress yaitu membutuhkan hosting dan membutuhkan pembaruan dan perawatan yang rutin. Setelah WordPress, kita akan membahas plugin. Plugin adalah ekstensi tambahan di WordPress yang berfungsi untuk menambah fitur atau fungsi pada website. Contohnya, plugin SEO, plugin keamanan, formulir kontak, atau toko online. Plugin ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai peluas fitur website. Yang kedua, optimasi kerja. Plugin seperti caching atau image optimization untuk mempercepat website. Yang ketiga, keamanan. Plugin memiliki keamanan untuk melindungi website dari serangan. Dan yang keempat, ada kemudahan pengelolaan di mana plugin membantu optimasi tugas seperti backup, analisis, atau program database. Selanjutnya ada theme. Theme adalah template atau tampilan desain di WordPress. Theme ini mengatur layout, warna, font, dan elemen visual lainnya. Ada theme yang gratis dan berbayar. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan di website yang akan Anda gunakan. Theme ini berfungsi untuk menentukan tampilan website, tata letak halaman, warna, dan font. Yang kedua yaitu responsive, jadi menyesuaikan tampilan desktop dan mobile. Yang ketiga, meningkatkan branding. Desain yang menarik akan memperkuat identitas website bisnis Anda. Theme ini juga banyak memiliki jenis. Yang pertama yaitu ada theme gratis, premium, dan theme khusus. Selanjutnya apa sih hubungan antara ketiganya, antara WordPress, plugin, dan theme? Jadi, WordPress adalah sistem inti untuk mengelola website. Plugin adalah alat tambahan untuk menambahkan fungsi spesifik, sedangkan theme adalah kerangka desain untuk menentukan tampilan website. Jadi, jika diibaratkan rumah, WordPress adalah struktur bangunannya, plugin adalah fitur tambahan seperti AC atau alarm dan lain-lain, sedangkan theme adalah dekorasi atau tata letak rumah. Nah, di sini aku juga mau bahas beberapa tips memilih plugin dan theme. Yang pertama, pastikan pilih plugin dengan rating tertinggi dan banyak ulasan positifnya. Periksa kapan terakhir kali diperbarui, dan jangan install terlalu banyak plugin untuk menjaga performa website. Sedangkan tips untuk memilih theme adalah pilih theme yang responsif, yang tampil baik di semua perangkat. Sesuaikan theme dengan kebutuhan, misalnya theme toko online untuk e-commerce. Selanjutnya, cek demo theme sebelum membeli. Pastikan mendukung mesin pencarian pada page builder. Aku mau kasih tahu beberapa fakta menarik tentang WordPress, plugin, dan theme. Yang pertama, ternyata 42% website di dunia ini menggunakan WordPress per Januari 2025. Yang kedua, ada lebih dari 60.000 plugin gratis di direktori WordPress. Yang ketiga, WordPress ini pertama kali dirilis pada tanggal 27 Mei 2003. Dan yang terakhir, plugin ini menguasai 28% toko online global. Website udah jadi, sekarang kita waktunya mendesain produk, membuat deskripsi produk untuk website. Yang pertama, mendesain produk. Untuk mendesain produk, kalian harus menentukan konsep produk. Pahami target pasar dan tren desain. Pahami juga tema dan gaya yang sesuai.
misal minimalis, elegan, estetik, modern, dan lain-lain. Yang kedua, pilih warna dan font yang konsisten. Gunakan warna yang mencerminkan brand. Pilih font juga yang mudah dibaca dan menarik. Ketiga, buat visual yang menarik. Misal, gunakan software desain seperti Canva, Adobe Illustrator, atau Photoshop. Juga tambahkan logo, icon, dan elemen yang pendukung. Selanjutnya, kita akan membahas desain dan membuat deskripsi produk untuk di website. Beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk mendesain produk, yaitu yang pertama, tentukan konsep produk. Pahami target pasar dan tren desain. Pilih tema dan gaya yang sesuai. Misal minimalis, elegan, modern, dan estetik. Selanjutnya yang kedua, pilih warna dan font yang konsisten. Gunakan warna yang mencerminkan brand tersebut. Pilih juga font yang mudah dibaca dan menarik. Yang ketiga, buat visual yang menarik. Kalian bisa gunakan software desain seperti Canva, Adobe Illustrator, dan Photoshop. Jangan lupa tambahkan logo, icon, dan elemen untuk pendukung yang relevan. Yang keempat, yaitu foto produk yang berkualitas. Gunakan pencahayaan yang baik dan background yang polos. Ambil foto dari berbagai sudut untuk hasil yang lebih menarik. Adapun untuk membuat deskripsi produk, hal yang harus kalian perhatikan yang pertama yaitu awali dengan kalimat yang menarik. Buat pembukaan yang menjelaskan tentang keunggulan produk, misalnya tampil elegan dan nyaman dengan gamis premium berbahan katun linen yang berkualitas. Yang kedua, jelaskan fitur dan spesifikasi. Misal kalian tambahkan bahan, ukuran, warna, dan model produk. Yang ketiga, soroti manfaat produk. Misalnya, nyaman dipakai seharian, tidak mudah kusut, dan cocok untuk acara formal maupun casual. Yang keempat, tambahkan CTA. Ajak pembeli untuk segera membeli. Misalnya, segera miliki koleksi gamis terbaru kami dan tampil lebih anggun. Yang kelima, sertakan informasi tambahan seperti cara perawatan, kebijakan pengembalian, dan garansi jika ada. Di sini kita akan contohkan deskripsi produk gamis. Misal nama gamisnya adalah gamis Zahra linen, simple dan elegan. Tampil dengan anggun dengan gamis Zahra berbahan katun linen premium yang adem dan nyaman. Detail produknya, tambahkan bahan katun linen premium, ukuran SML XL, warna nude, mocha, sage green, dan maroon. Fitur tidak menerawang, nyaman dipakai, dan desainnya timeless. Kenapa harus punya gamis Zahra? Karena bahannya lembut, adem di kulit. Model simple, cocok untuk acara formal dan casual. Tidak mudah kusut dan mudah dirawat. Pesan sekarang dan jadikan penampilanmu lebih elegan. Seperti itu contohnya. Website sudah jadi, sekarang saatnya kita mengetahui beberapa hal mengenai pemasaran produk e-commerce menggunakan website. Produk e-commerce menggunakan website ini tentunya memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu kita memiliki kontrol penuh atas bisnis, membangun brand yang kuat, memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, optimasi SEO, dan integrasi dengan media sosial dan iklan digital, analisis data pengunjung, dan potensi pengembangan bisnis yang lebih luas lagi. Tapi dari semua keuntungan itu, kita tak terlepas juga dari tantangan dan cara mengatasinya. Tantangan dalam pemasaran e-commerce menggunakan website ini, yang pertama yaitu traffic website yang rendah. Yang kedua, website yang lambat diakses.
Yang ketiga, persaingan pasar digital, dan yang terakhir keamanan website. Sedangkan potensi keuntungannya yaitu tanpa potongan biaya marketplace, website sendiri terlihat lebih eksklusif, bebas menentukan harga, promo, dan produk, dan bisa membangun loyalitas dan targeting yang lebih tinggi. Tapi dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang baik, pemasaran produk e-commerce melalui website dapat meningkatkan penjualan, memperkuat branding, dan menjangkau pasar yang luas. Itu tadi pembahasan kita mengenai domain, hosting, sampai dengan